收拾毒品。哼，银炼气息，珠花千仞，噬骨魔音，天路散。怎么回事？我连他的防御太乙符箓之术，你。 Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Pada part kali ini, Suyang akan terus menunjukkan kehebatannya dalam berbagai hal. Selain bisa meratakan satu sekte gara-gara tingkah tuan muda yang kurang ajar, Suyang nanti bahkan akan menendang seorang leluhur cantik yang berusaha menggodanya. Kemampuan dari master berusia 100.000 tahun ini memang tidak ada tandingannya. Tapi sayangnya ada terlalu banyak orang yang terus saja meremehkan Suyang cuma gara-gara masih di ranah paling rendah. Oh iya, sebagai gambaran, di sini Cakradiva bakal ngasih tahu urutan periode kekuatan di cerita ini ya. Dari yang paling bawah ada ranah pemunian ki, lanjut ke ranah pembangunan pondasi, ranah pil emas, ranah bayi primordial, ranah alam dewa, ranah dewa primordial, ranah formasi dewa, serta yang terakhir ranah penembus petaka. Nah, jadi kalian udah tahu ya tingkatan-tingkatan kultivasi di Donghua ini. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita terobos. 3, 2, 1. Terobos aja lah. Masih berada di area sekte Yunsan yang hancur, murid-murid barunya terlihat sudah selesai mengumpulkan harta pusaka sekte Yunsan yang terakhir. Sepertinya semua harta-harta ini bisa dijadikan modal untuk mengembangkan sekte mereka menjadi lebih besar, tapi tetap saja masih kurang jauh bagi Suyang sendiri. Oh ya, selain harta pusaka, Suyang masih menginginkan roh tingkat tinggi yang belum lama ini sudah dipotong rapi. Kayaknya sih si leluhur ini tuh pengen bikin pecel naga spesial pakai sambal yang enak gitu. Nah, biar gampang, Suyang ngasih sebuah cincin super mahal untuk membantu mengangkut daging tadi. 只有顶级宗门才有这种宝贝。 Suyang berjalan masuk menuju ruangan sekte Yunsan yang terlihat masih utuh. Di sana dia membuka sebuah kunci penutup langit artefak yang dikatakan bisa menyegel ruang hampa dan perasaan seseorang. Jadi ternyata ada orang yang sengaja mau mengurung Yusang selamanya di sana. Kalau bukan karena keinginannya untuk menerobos secara langsung, kemungkinan Suyang bakalan selamanya terjebak di dalam gunung. 老祖，喝杯茶歇歇吧。 Selama proses meditasi, Suyang sama sekali tidak mengetahui soal keadaan di sekte Tianlan. Setelah meminta tolong kepada King Su, gadis itu menjelaskan kalau sebelumnya ada seorang kakak senior yang masih berada di ranah pemunian ki. Tapi kakak senior itu malu karena terlalu lemah dan akhirnya kabur sendirian. Sekarang yang paling kuat di antara murid-murid lain ya cuma King Su di ranah pembangunan pondasi menengah. Suyang semakin curiga kalau ada semacam konspirasi di sekte Tianlan, dan siapapun yang sudah membuatnya marah pasti akan disingkirkan tanpa ampun.
Kita tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan si botak Paku itu yang hobinya gebuk-gebukin orang. Mentang-mentang sudah berada di ranah pil emas, pria bernama Lue ini meminta semua orang untuk menyerahkan benda spiritual yang Sekte Tianlan ambil dari Sekte Yunsan. Bahkan dia juga tidak segan-segan ingin menjadikan Kingsu sebagai tuku tripod miliknya. Karena menganggap kalau dirinya ini bukan lawan yang pantas untuk sekte kecil, maka si Paku itu semakin sombong dan angkuh di depan semua orang. Memang benar kalau seorang praktisi ranah pembangunan pondasi apalagi yang cuma tingkat menengah seperti Kingsu akan kesulitan menghadapi master ranah pil emas. Tapi tentu saja sang leluhur yang sudah bangkit dari tidur panjang tidak akan membiarkan muridnya terluka sendirian. Suyang yang mengawasi dari belakang memang tidak akan turun langsung, tapi dia memutuskan untuk mengalirkan sedikit kekuatan kepada Kingsu.怎么样？要不要当我的炉鼎？不知死活！你个筑基者！Dampak dari pinjaman kekuatan Su yang barusan benar-benar hebat. Tidak hanya membuat Lue sampai terkejut, bahkan Kingsu sendiri tidak mengerti apa yang baru saja terjadi kepadanya. Tak lama kemudian Su yang maju sendiri untuk memperingati si botak itu. Siapapun yang berusaha menyerang muridnya pasti akan dimusnahkan. Tapi bukannya mundur atau minimal takut gitu ya. Lue malah menghina Su yang cuma gara-gara masih berada di ranah pemunian Ki. Bahkan si botak itu sama sekali tidak gentar untuk melakukan serangan balik. Pada akhirnya Lue pun sadar kalau Su yang setidaknya bukan seorang kultivator biasa, tapi tetap saja kesombongannya akan membuat riwayatnya berakhir pada hari itu. Lue memutuskan untuk memanggil senjata terkuatnya, lonceng penggoncang jiwa. Lonceng tersebut sepertinya merupakan golongan artefak yang sangat kuat dengan kemampuan mengacaukan indera dan melukai tubuh secara terus-menerus. Tapi Su yang berhasil menghancurkan senjata kebanggaan Lue dengan sangat mudah. Sekali lagi sang leluhur Sekte Tianlan itu memperingati si botak. Suaranya yang tenang mengatakan bahwa siapapun yang berusaha melukai muridnya pasti tidak akan dibiarkan hidup dengan tenang. Su yang akan menghukum Lue tanpa ampun, tidak peduli mau bagaimana cara dia berusaha memohon. Si botak Lue merupakan pimpinan dari kelompok yang berada di suatu tempat bernama Jiangseng. Di sana, para pemimpin tersebut sedang membahas perihal kekalahan Lue yang sangat memalukan. Namun mereka juga khawatir dengan sosok Su yang menjadi lawan dari Lue itu sendiri. Dikabarkan sudah ada 3 orang praktisi ranah pil emas yang berhasil dia kalahkan. Bahkan salah satunya adalah leluhur pelindung Sekte Yunsan yang hampir mendekati ranah bayi primordial. 好了，那这个老娘可不喜欢挠痒痒。中看不中用，于三娘还是。 Kali ini untuk membereskan Su Yang akan turun salah seorang pimpinan Jiangseng yang bernama Yusan Niang. Tanpa banyak basa-basi sama sekali, wanita cantik itu segera berjalan mendekati area Sekte Tianlan seorang diri. Dia benar-benar percaya diri dengan kemampuannya dalam bertarung karena beberapa hal. Contohnya ketika di perjalanan ada seorang pemuda desa yang terpikat dengan kecantikannya. Namun sayang sekali, akhir dari pertemuan mereka itu justru sangat mengerikan.
Tak lama kemudian, tepat di wilayah dalam sekte Tianlan, kita bisa melihat ada beberapa murid yang sedang melakukan sesi latihan rutin. Mereka juga melihat kedatangan San Niang yang menerobos masuk begitu saja tanpa khawatir. Dia melihat sosok Suyang yang sedang tertidur di kursi goyang. Tak lama kemudian, persis seperti kucing garong, San Niang telah memutuskan untuk mengubah Suyang menjadi seorang monster yang dikendalikan dengan hawa nafsu. 雕虫小技，滚！ San Niang langsung pindah dari mode penggoda ke mode super waspada. Emosinya berubah menjadi sangat marah, apalagi ketika Suyang baru saja mengejek mengatakan kalau teknik yang digunakan wanita itu hanya teknik murahan yang tidak berguna. Seketika itu pula sifat manis San Niang menghilang dan berubah menjadi sangat ganas. San Niang tidak pernah menyangka kalau ada orang di dunia ini yang bisa mematahkan jurus pemikatnya. Tapi tentu saja kemampuannya tidak cuma akan berada dalam batas tersebut. 我怎么收拾你！哼，凝练气息，诸花千刃，噬骨魔音，天路散。 怎么回事？我连他的防御都…… Meskipun semua serangannya berhasil ditepis dengan mudah, San Niang masih saja belum kapok untuk menyerang Suyang secara terus-menerus. Padahal dia saja tidak sanggup menghancurkan pertahanan tak tertembus milik leluhur tampan itu. Suyang mengejek gaya bertarung San Niang yang terkesan seperti main-main. Pada saat itu juga wanita cantik itu segera melayang di langit dengan kekuatan penuh berusaha mengumpulkan energi dalam jumlah besar untuk melukai lawannya. Suyang berjalan dengan tenang, perlahan mendekati sosok wanita yang belum lama ini sempat berusaha menggodanya. San Niang yang sudah ketakutan mampus segera berlutut dan meminta maaf, kemudian memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Nama lengkapnya adalah Yu San Niang, seorang perwakilan dari tuan rumah kota Tianwu di Jincheng. Nan Shantian telah mengaku kalah dan bersedia untuk mengikuti Suyang dan bersumpah untuk selalu melayaninya sepanjang waktu. Tapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang leluhur. 前辈，我死，滚出天蓝宗，给你背后的人带个话。 Tak lama setelah itu, King Su datang kembali ke sekte setelah menjalankan tugas dari Suyang, yaitu mengumpulkan rumput roh apa saja yang tumbuh di dekat sekte. Setelah itu, King Su kembali membawakan beberapa rumput lingsu yang berhasil dia temukan. Suyang seketika langsung lemes sendiri, padahal dulu rumput lingsu berkualitas tinggi diperebutkan oleh banyak orang sebagai bahan pembuat obat, tapi sekarang malah dianggap sebagai tanaman liar. Karena tidak ada orang yang tahu manfaat sebenarnya dari rumput roh tersebut, Suyang akan mengajarkan kepada para muridnya soal pemunihan sejati yang telah lama hilang. Sepertinya dia seperti siapa namanya Shoyan guys ya, seorang alkemis juga nih gitu. Karena kualitas rumput rohnya tidak begitu tinggi, Suyang cuma bisa memunikan pil hingga ke level 4. Tapi bagi murid-muridnya, pil level 4 itu setara dengan artefak tingkat legendaris yang tak pernah terbayangkan. Selama ini mereka cuma bisa melihat pil level 1 dan 2 saja. Oh ya, selain mempersiapkan pil, Suyang juga menetapkan target untuk dicapai murid-murid sekte Tianlan. Bagi murid yang lain harus menerobos ranah pembangunan pondasi dalam 1 bulan, khusus King Su akan dilatih menuju ranah pil 4  pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil 4 pil
2 minggu setelah menyiapkan pil, memberikan wejangan, dan menetapkan target bagi murid-muridnya, Su Yang masih memiliki tugas lain untuk diselesaikan. Ketika semua orang sedang berlatih dengan fokus, leluhur Sekte Tianlan itu pergi menuju hutan yang sangat luas untuk bertemu dengan seekor beruang ganas. 太乙符箓之术，你 Keesokan harinya, Su Yang pergi menemui murid-muridnya yang sedang berlatih keras. Dia memunikan sebuah pil binatang roh yang dikatakan dari beruang ganas kemarin. Kemudian pil tersebut juga telah diubah menjadi mantra pelindung yang dapat menjaga tubuh dari segala macam serangan dan kutukan. Su Yang menjamin kalau praktisi ranah bayi primordial ke bawah pasti tidak akan sanggup untuk menghancurkannya. Selain itu, dia juga telah memilihkan metode kultivasi terbaik yang paling cocok untuk murid-muridnya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba kita pindah lagi menuju sebuah tempat untuk menemui seorang pria bernama Zhang Sangtian. Pria ini sedang mendengarkan informasi tentang kebangkitan Sekte Tianlan yang dipimpin oleh ketua Sekte Misterius. Sekarang, reputasi Sekte Tianlan di Qingzhou semakin besar tanpa ada penghalang. Tidak ada satu kekuatan pun yang berani menggertak mereka saat ini. Kemudian berbeda dari orang-orang sombong lain, Sangtian meminta pelayannya untuk mengundang Su Yang ke acara pelelangan. Saat ini kita berada di cabang rumah lelang pusaka roh. Selain ada King Su dan Su Yang, di sana juga muncul seorang karakter baru bernama Tian Feng, sang serigala tunggal. Tampaknya Tian Feng ini adalah seorang tuan muda yang sangat kaya dan begitu sopan. Dia sengaja datang ke sini untuk berkompetisi dengan para pembeli lain. Pokoknya kalau ada barang yang diincar orang lain, dia bakal paksa beli dengan harga yang semahal mungkin. Siapa yang menyangka kalau tuan muda kaya ini sudah berada di ranah pil emas. Namun berbeda dengan praktisi lain yang langsung emosi dan menyerang balik, Tian Feng justru tertawa setelah dipukul jatuh oleh tekanan Su Yang. Dia adalah satu-satunya orang asing yang sadar kalau Su Yang ini bukan seorang master biasa. Tian Feng bahkan langsung berlari secepat mungkin mengejar Su Yang untuk dijadikan guru. Dia meminta pelayannya itu untuk menyampaikan kepada ayahnya kalau dia akan pulang terlambat malam ini. 我终于见到真正的绝世高手了！你回去告诉父亲，我不回去了。你怎么被打了还笑啊？明明是一个练气的，趴下。Gimana guys? Edan pisan kan? Nah kalau lihat yang begini rasanya enak banget sih. Emang kalau cerita kayak gini tuh waduh, sampai kalian komen tuh bikin semangat lah gitu. Karena kalian tuh waduh menggebu-gebu gitu ya buat minta lanjutannya. Cuman nah buat Donghua ini guys ya, tayangnya itu seminggu 2 kali, di hari Selasa sama di hari Sabtu. Nah nanti bakal Cakradiva langsung bikinin ya setiap episode aja kali ya biar enak ya. Cuman memang durasi Donghua ini tuh nggak panjang guys. Jadi nanti bakal Cakradiva lihat komen kalian enaknya kayak gimana nanti, apa digabung 2 episode apa 1 episode gitu ya. Tapi enaknya kayak satu episode kayaknya lebih seru gitu. Tapi lihat nantilah kalian komen aja yang banyak, nanti Cakradiva bakal bacain lah satu-satu ya. Rama di sini pamit. Bye bye.